Selamat malam Romo Salto. Selamat malam teman-teman, sahabat-sahabat Gloria. Mari kita mau lambaikan tangan, kita buka video kita mau melihat siapa ya yang ada di sebelah kiri, kanan kita, atau atas, bawah kita. Kita lambaikan tangan, kita sapa teman-teman kita semuanya. Selamat malam semuanya. Marilah sekarang kita mau memulai persekutuan doa pada malam hari ini, dan mari kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Terpuji dan syukur serta terima kasih Tuhan buat anugerah cinta kasih yang boleh kami rasakan setiap hari dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan terus mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih juga ya Tuhan kalau pada malam hari ini kami Kau perkenankan untuk mendengarkan lebih dalam lagi firman yang akan dibawakan oleh anak-Mu yang Kau kasihi mengenai digitalisasi. Biarlah kami semakin mengerti apa arti gereja di dalam digitalisasi itu. Biarlah kami tetap mau mengucap syukur kepadamu. Kami mau bersyukur karena berkat kasih-Mu, karena cinta-Mu, karena anugerah-Mu yang begitu besar yang boleh kami renungkan setiap saat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah syukur kami kepadamu. Padamu, oh Tuhanku, atas anugerah-Mu yang besar. Ku renungkan firman-Mu dan belajar melakukan, tak pernah Kau
padamu kami merasa tenang, hanya dekat padamu kami merasa ada kekuatan baru dari Engkau ya Tuhan. Biarlah kami tetap mau memuji Engkau, kami tetap mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia yang selalu kami rasakan hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu dalam hidup kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Untuk pengampunan-Mu yang selalu baru atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kesehatan yang boleh kami rasakan setiap hari dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perlindungan dan penyertaan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah ucapan syukur kami yang tiada henti-hentinya kami ucapkan kepadamu. Mulut kami tidak bisa berhenti ya Tuhan, memuji serta memuliakan nama-Mu, serta meninggikan nama-Mu. Kini kami mau terus memuji Engkau ya Tuhan. Kami mau masuk gerbang-Mu lebih dalam lagi. Kami mau terus memuji Engkau di dalam gerbang-Mu yang kudus. Gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya ku suka cita. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita tetap memuji Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam gerbangnya yang kudus. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya ku suka cita. Sebab Tuhan
kita tetap mau memuji Tuhan karena Allah itu baik. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Siapa yang luar biasa? Katakan, Yesusku luar biasa. Katakan sekali lagi, siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Mari kita tepuk tangan sekali lagi, karena Yesus luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Mari sekarang kita mau menenangkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Dia karena kita percaya hanya satu-satunya Allah yang boleh kami sembah. Kita mau katakan bahwa seluruh alam memuji Engkau. Biarlah seluruh alam melukiskan segala kebaikan Tuhan. Alam semesta melukis
melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Benar, alam semesta yang selalu melukiskan segala kebaikan dan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana,
manata kinatara sikyanatara manata hinara kinatara manata sikyanatara manata hinara na manata kinatara sikyanatara hinara na manata kinara manata sikyanatara hinara na manata sikyanatara hinara na manata Kianara manata hinara nana manata kinatara sikyanatara nana manata kinatara sikyanatara hinara hinara manata sikyanatara hinara na manata sikyanara manata kianara sikyanatara hinara na manata kinatara sikyanatara manata sikyanatara hinara na manata kinatara sikyanatara manata sikyanatara hinara sinara manata kinatara sikyanatara hinara manata sikyanatara hinara manata sikyanatara hinara manata kinatara kinara manata sikyanatara hinara manata sikyanatara manata kinatara sikyanatara hinara manata kianara manata sinara hinara manata sikyanatara hinara manata kinatara Ya Tuhan, puji dan syukur serta terima kasih karena kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Terlebih kami terus meninggikan nama-Mu. Benar Tuhan, mulut kami tidak bisa berhenti untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di dalam penyembahan kami ada ketenangan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang layak kami puji, yang layak kami sembah. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang bertahta dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mengucap terima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini Kau telah kirimkan anak-Mu yang Kau kasihi, Romo Salto, ke tengah-tengah kami untuk mewartakan firman-Mu, kabar gembira dari Engkau sendiri. Urapilah mulut, lidah, serta hati dan pikiran Romo Salto. Biarlah apa yang keluar dari segala yang Romo Salto katakan, semuanya hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kini kami siap mau mendengarkan segala pengajaran, segala firman dari Engkau sendiri. Ajar kami untuk duduk diam, ajar kami untuk duduk diam dan ajar kami untuk seperti Maria yang selalu setia bersama dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan Romo Salto. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita kirimkan emoji love dong buat semuanya dong. Di Romo udah kirim lope merah. Karena saudara-saudari, Allah adalah kasih kan ya. Dan kitab suci itu sebenarnya isinya adalah surat cinta, surat kasih setia ya, yang tadi sudah dibawa dalam doa itu ya, dalam doa spontan. Isinya kitab suci adalah Tuhan mau bilang sama kamu kalau aku itu sayang sama kamu. Sepanjang kitab suci. Ya. Komunikasi kasih Allah. Itulah kitab suci sebenarnya. Ya. Sekarang Romo mau apa nih? Saya kalau gitu permisi share screen ya.
Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum. Belum, Mo. Ya belum lah, kalau belum share. Bentar ya. Sebentar, maaf sebentar. Nah, ini dia. Kayaknya kelihatan nggak? Ya kecil aja saya. Nggak penting. Nah, saya mau ngapain sih? Kita mau ngapain sih? Tadi yang membantu kita menyembah Tuhan sudah mengingatkan pada kita bahwa Injil itu adalah kabar sukacita, kabar gembira. Kamu merasa mari kita menyegarkan kenangan masa kecil kita. Masa-masa di mana kita ikut bina iman, sekolah minggu dengan bernyanyi Happy Ya Ya Ya. Ya. Happy Ya Ya Ya. Happy Yeah Yeah Yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi. Kalau nyanyi, boleh aja nyanyi ya. Nyanyi dengan gembira, dengan sepenuh hati, dengan tulus. Tapi katanya kalau kita nyanyi dalam Zoom ini, ntar saut-sautan jadi berantem. Nyanyi yang kencang tapi di mute. Happy ya ya ya. Happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tadi udah tepuk tangan aja tuh ya. Cintaku semakin mendalam. Ya, ya kalau begitu sudah cukup, saudara-saudari. Sesi firman dari saya. Ya, mau ngomong apa lagi? Itu udah Injil kabar gembira, Allah adalah kasih ya. Nah, kenapa Romo mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan lagu Happy Ya Ya Ya, itu bukan sekedar taruh ya saya. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, kita sering mendengar bahwa Injil itu adalah kabar sukacita ya, kabar gembira. Yes, betul, tentu saja Injil adalah kabar gembira ya, kabar sukacita. Nah, sebenarnya kalau kita tarik secara etimologis ya, Injil atau evangelium dalam bahasa Latin, evangelium, maka kita sering mendengar istilah evangelization ya, evangelisasi. Evangelium dari bahasa Latin itu sebenarnya dibentuk dari kata Yunani, dua kata, yaitu satu, dua itu angelos ya. Itu baik, saudara-saudari. Itu baik. Angelos itu yang menjadi akar kata dari angel dalam bahasa Inggris. Artinya pembawa berita. Maka ada malaikat-malaikat pembawa berita. Gabriel, berita gembira. Jadi pembawa berita. Jadi sebenarnya Injil itu tentang kamunya. Ya. Tentang kamunya. Apakah kamu, hatimu sudah disentuh oleh kabar gembira, oleh tadi kalau di awal saya bilang kitab suci itu adalah surat cinta kasih Allah pada manusia. Apakah kasih Allah yang mau menyelamatkanmu itu sudah kena gitu loh di hati, mengubahmu dari dalam, membuatmu mudah untuk berbahagia ya, dengan orisinil ya, dari dalam, asli ya, otentik, stabil, tidak tergoncangkan karena apa yang terjadi di luar sebagai tantangan, tetapi karena berasal dari Tuhan yang setia dan tetap, kegembiraannya itu stabil. Ya. Jadi tentang kamunya sebagai pembawa berita atau pelakunya. Apakah
kamu happy gitu. Membawa berita Injil. Kalau dalam Evangelii Gaudium kan, sukacita Injil kan, perjumpaan dengan Yesus mengubah hati orang beriman. Nah, itu kan awalnya isinya. Jadi tentang kamunya ya, saudara-saudari, apakah Anda berbahagia? Itu sebenarnya pertanyaan dasar. Dan, nah, ini stiker favorit ya, favoritnya anak-anak muda, stiker pentol ya. Anak-anak ini suka yang gemas-gemas, Bapak Ibu. Kalau kita belajar tentang teknologi ya, informasi komunikasi atau TIK atau teknologi informatika, itu anak-anak ini sangat canggih mereka. Dan mereka berkomunikasi dengan stiker ya. Kalau di grup di mana anak-anak muda itu mereka chatting-chatting, mereka pakai stiker. Salah satunya stiker ini, stiker pentol ini, gemes, stiker gemes, gemoy kata mereka. Ya. Sebenarnya ini sudah menandakan satu hal. Saya tidak mau pakai yang rumit-rumit ya, teori-teori yang rumit-rumit, tapi ini sudah menandakan satu hal. Kita sering mendengar anak-anak ini disebut sebagai generasi baper ya. Memang gampang tersentuh anak-anak ini, maka menggemaskan ya, lucu-lucu begini. Dan karena mereka sering melihat foto dengan gambar, kita juga termasuk ya. Karena ini bukan webinar, tapi saya tidak akan masuk ke stereotip antar generasi, tapi anak-anak ini menjadi anak-anak visual mereka. Jadi apa yang mereka lihat ya, itu yang membentuk cara berpikir mereka, cara merasa, cara bertindak, dan menggerakkan. Maka dalam parenting itu sekali lagi yang dibutuhkan anak-anak muda itu adalah teman sebenarnya. Teman yang ada di samping, yang tidak menghakimi dan berupaya terus dengan cara hidupnya itu menjadi contoh atau menginspirasi dan sebagainya ya. Ini. Nah, kalau kita mau mempelajari tentang digitalisasi atau teknologi ya, teknologi informasi komunikasi, teknologi informatika, kita mari analisis bagaimana media itu dipakai dalam kitab suci ya, atau bertransformasi dari analisis biblis. Nah, sebelum itu kita lihat dulu, ini ada gambar nih Bapak Ibu. Ya, ini adalah lukisan Michelangelo, Creation of Adam, kan, yang menghiasi langit-langit Kapel Sistina di Vatikan sana. Nah, lukisan ini mengisahkan penciptaan, Creation of Adam, penciptaan di mana Allah memberikan kehidupan kan kepada Adam. Allah memberikan kehidupan kepada Adam. Perhatikan ini, jari telunjuk ya, tangan kiri Adam dan jari telunjuk tangan kanan Allah terulur satu sama lain. Ya. Tetapi tidak sampai bersentuhan. Tidak sampai bersentuhan. Nah, katekese ini, lukisan ini pada umumnya diartikan sebagai bahwa relasi Allah dengan manusia selalu berada dalam tegangan, Bapak Ibu. Tarik-menarik. Ada dalam tegangan. Di satu sisi, manusia diciptakan secitra dengan Allah. Di sisi lain, ada perbedaan besar antara manusia dengan Allah. Ada perbedaan besar antara manusia dengan Allah. Allah transenden ya, dan imanen. Kalau manusia itu menyadari bahwa Allah itu dekat dalam hatinya, tetapi juga transenden, yaitu maha kuasa, maha melampaui dan sebagainya. Nah, ini ada saya coba baca-baca sedikit, Blondheim ya, Media Theology, New Communication Technologies as Religious Constructs, Metaphors and Experiences. Nah, maksudnya gini sederhananya Bapak Ibu ya, yang ilahi itu selalu mencari manusia. Allah selalu mencari kamu, mau merangkul kamu, mengajakmu untuk bersatu dengannya. Itulah keselamatan, kesatuan kita dengan Tuhan. Selalu. Demikian juga sebaliknya, manusia berhasrat untuk
kan dalam dirinya itu merindukan Tuhan. Maka ada pepatah klasik dalam spiritualitas ya, hanya Tuhan saja cukup. Ya. Solo Dio Basta itu berarti memang manusia itu kan memang merindukan kesatuan dengan Tuhan. Nah, Allah mencari manusia, demikian juga manusia mencari Tuhan. Dalam hal ini, saudara-saudari, ada keterpisahan yang tak terhindarkan, keterpisahan fisik antara manusia dengan Allah. Nah, keterpisahan itu ya, mau dijembatani dengan media. Oke, ya, dengan media, dengan teknologi. Ya. Kita tidak perlu berpikir yang rumit-rumit, canggih-canggih dulu. Ya. Tetapi misalnya dalam kitab suci kan, ada pelita dan dupa yang dipakai oleh bangsa Israel dalam kemah suci di padang gurun ya. Itu sudah dapat kita kategorikan sebagai teknologi media, ya media. Ya. Mengapa? Karena ada dua alasan. Satu, sarana-sarana itu seperti dupa, pelita itu merupakan upaya manusia untuk meniru cara Allah berkomunikasi. Allah berkomunikasi lewat semak yang terbakar, kan? Tiang awan, tiang api. Jadi sumber inspirasi manusia beribadat berdoa kepada Tuhan dalam liturgi termasuk ya. Itu adalah aktivitas Allah sendiri, di mana ada kualitas ilahiyah tertentu. Itu satu. Dua, dan sarana-sarana yang dipakai manusia itu adalah upaya ekspresi termasuk ya, untuk menanggapi komunikasi dari Allah itu. Nah, dengan demikian Allah dan manusia saling berkomunikasi dengan media yang kurang lebih serupa sebenarnya ya. Nah, teknologi media turut mengalami perkembangan dalam kitab suci, Bapak Ibu, saudara-saudari ya. Saya coba share ada materi yang lain ya. Coba kita perhatikan ini. Misalnya ya. Share screen, permisi share screen ya teman-teman. Sekarang yang ini. Nah, dia. Mie ayamnya diabaikan saja. Bapak Ibu udah pada lapar belum? Udah pada makan belum ya? Udah pada makan belum Bapak Ibu? Belum mau. Belum. Lapar dong. Aduh. Jangan giler ya. Ini mie ayam ini tempat di mana waktu saya frater ya, kuliah itu kita makan ya dalam kebersamaan. Nah itu sebenarnya kan komunikasi kan itu ya. Ada afeksi di sana, ada kasih di sana, menceritakan kebaikan Tuhan ya. Nah ini coba kita lihat. Nuh ya, coba aku minta bantuan sama siapa ini? Adakah yang langsung bisa open mic lalu membacakan ini? Kejadian 9 ayat 13. Nah itu ada suara pesak-pesak. Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Oke, banyak terima kasih Ibu Angela ya. Angela Pemara, terima kasih Ibu bantuannya. Oke, nah ini seperti tadi saya sampaikan ya. Busurku kutaruh di awan. Oke, pelangi. Tanda perjanjian. Nuh ya dengan Tuhan. Musa nih menggunakan loh batu. Gantian, sekarang siapa yang berinisiatif tergerak hatinya? Ayo dibacakan ini. Yang lain, teman-teman yang lain. Ada yang tergerak untuk membacakan ini? Baca langsung layar dari teks mau? Iya. Oh, Musa berdua loh batu. Dan Tuhan memberikan kepada Musa
Setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Terima kasih Ibu Meiti. Terima kasih, sama-sama Mo. Ya, ini ya, dua loh batu. Lalu kemudian misalnya kalau Paulus itu berkomunikasi dengan jemaatnya kan pakai surat, membuat surat kepada jemaat-jemaat Roma, Korintus, Efesus, juga kepada pribadi-pribadi Filemon, Titus, dan sebagainya. Misalnya nih ya, Paulus, aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Pada saat itu Paulus menggunakan surat. Sekarang aku berkomunikasi dengan umatku, dengan Anda. Dalam persekutuan doa sekarang pakai Zoom. Dengan Zoom kan? Dengan teknologi digital yang memungkinkan kita dari tempat yang berbeda-beda ambil bagian dalam satu ruang virtual dan kita bisa berkomunikasi satu sama lain, berbagi cerita, saling menguatkan, saling meneguhkan, bahkan dengan memuji dan memuliakan Tuhan dalam lagu-lagu itu kita bisa merasakan sukacita bersama-sama. Paulus, lalu puncaknya Yesus kan, ya berkomunikasi ya pada kita, pada Bapa juga dengan salib ini. Kalau di lagu Jalan Perhentian Jalan Salib, perhentian ke-13 ada lagu kan. Ya, kalau kita dalami bisa ada di 1 Korintus 1:18-30. Salib tanda kehinaan jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Nah, itu ya. Ya. Jadi kita sekarang sedang mempelajari, merenungkan tentang media, ya, saudara-saudari, media, teknologi. Komunikasi, gimana sih Tuhan tuh kalau berkomunikasi sama kamu? Ada berbagai macam cara. Lalu kemudian para nabi, para rasul, atau bahkan puncak pewahyuan dalam diri Yesus, ungkapan tertinggi kasih Allah itu dalam salib. Ya, sekarang Romo pakai metode yang lain. Balik lagi tadi. Virtual background, PowerPoint virtual background. Michelangelo sudah. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah Kardinal Carlo Maria Martini, ya, yang menggembala lama di Keuskupan Milan, merefleksikan tentang sejarah komunikasi umat beriman, Bapak Ibu. Ya. Beliau membuat semacam pembabakan bagaimana kita sebagai gereja adalah kita, saudara-saudari, berkomunikasi. Pada masa gereja-gereja awal, ya, gereja-gereja bahkan awal terbentuknya gereja, dalam cara hidup Yesus ya dengan para rasul, sebenarnya cara berkomunikasi, komunikasi iman itu sangat hidup dan konkret loh, ya. Tuhan ditampilkan dalam apa yang ia lakukan, ya kan? Misalnya nih ya, kita coba lihat. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus,
Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Iya, saudara-saudariku yang terkasih. Kalau kita perhatikan, itu tadi dari Lukas 8 ya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Itu ayat 40. Kalau kita lihat dari ayat 1, sebenarnya bunyinya begini, Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ya. Lihat ya, sangat konkret kan, sangat konkret, sangat hidup. Yesus ini teman seperjalanan kita, ya, berkeliling, berbuat baik, mewartakan kerajaan Allah, orang sakit disembuhkan, ya, orang-orang yang berbeban berat dilepaskan dari penderitaan-penderitaannya, ya, untuk mewartakan bahwa tahun rahmat Allah sudah datang, ya, keselamatan Tuhan itu sudah datang. Sangat konkret dari cara Yesus hidup, ya, sangat konkret. Dan kalau kita perhatikan itu tadi bagaimana penyembuhan itu terjadi, energi Yesus mengalir dengan perantaran media, ya, media jubah, ya, mengalir. Ada energi yang positif dari dalam diri Yesus, ya, yang mengalir keluar, ya. Itu Yesus bahkan sampai menyadari dan menyebutkan ada yang keluar, energi yang keluar dari dalam diri.
dari media jubah itu berkat pasti, ya, berkat pasti dari orang yang mendekat, mengejar Yesus itu sampai kemudian dengan perantaran media jubah itu disembuhkan. Sekarang Ramo mau ajak kita melihat lagi pembabakan dari Carlo Maria Martini. Itu kan tadi konkret ya, cara hidup Yesus ya, dan para murid yang berkeliling dari kota ke kota, desa ke desa. Yang kedua, periode kedua, 4-5 abad awal gereja terbentuk ya. Metode komunikasi umat beriman itu cenderung mengarah pada intelektualisme, pembicaraan ya. Ranahnya bergeser ke ranah abstraksi. Ya, ranah abstraksi. Dalam diskursus, dalam perdebatan dan sebagainya. Padahal bagi Martini ya, sebenarnya cara komunikasi yang intelektual abstrak ini itu sebenarnya tidak begitu dilakukan dalam masa gereja primitifnya. Lalu ketiga, abad ke-6 dan seterusnya, para pewarta gereja berbicara dengan peristilahan-peristilahan yang menyangkut kebenaran-kebenaran, ya, metafisika dan sebagainya. Ya. Itu yang pembabakan yang ketiga. Padahal bagi Martini mengajak kita pada zaman ini, ya, Anda memilih tema digitalisasi, ya, di mana kehidupan kita di milenium yang baru ini masuk dalam kebudayaan yang digital, ya, mengajak kita untuk merasakan bagaimana komunikasi evangelisasi pada masa Yesus hidup itu dilakukan dengan cara yang hidup dan konkret. Misalnya nih saudara-saudari, kamu mau share video ini. Ya. Ini yang viral di TikTok. Anak-anak muda ini suka pakai TikTok mereka. Hanya 11 detik. Lagi ya. Nah, itu ya. Pakai lagunya siapa itu ya? Ini Chrisye ya kalau nggak keliru ya. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Nah, pakai lagu lama dijadikan sound dalam TikTok ya, di remake gitu ya, lalu dikasih konten di mana anak pasangan itu, anak-anak muda itu kalau di dalam video itu ayangnya diberi tanda salib di jidatnya. Anak-anak muda ini suka merekam apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, lalu dijadikan konten, diupload ke TikTok, sudah sampai 1 juta viewers dengan sound yang sedang viral ya, dengan katekese tentang salib yang saling memberkati itu ya. Lalu komen-komen kalau Anda perhatikan di TikTok itu ya, itu pacaran seiman ya, di mana bisa saling memberkati, saling mengasihi satu sama lain dan sebagainya. Tadi saya sebut di awal, anak-anak ini generasi visual dan afektif ya, afektif ya. Sekarang kita lanjutkan ya.
Bapak Ibu, kalau dari tadi saya menyebut tentang Injil sebagai kabar gembira, ya, cara hidup Yesus yang konkret di masa awal-awal evangelisasi, coba kita perhatikan ya. Anak-anak muda ini sekarang mereka kita sering mungkin mendengar istilah positive vibes itu ya. Vibrasi yang positif, aura yang positif yang baik dalam diri seseorang itu loh. Ya. Yang pada saat kita bertemu dengannya kita merasa bahagia, ikut bahagia, kita merasa lega ya, kita merasa tidak dihakimi. Dan itu yang dibagikan juga dalam media sosial ya, yang dibagikan dalam media sosial. Itulah upaya evangelisasi kita. Nah, ini ada kutipan bagus dari Bapak Uskup pada saat merumuskan ADAS 2016-2020, tapi tetap aktual ini Bapak Ibu, ya, tentang evangelisasi. Saya berpendapat arah dasar Keuskupan Agung Jakarta sebaiknya tidak mencantumkan kata pastoral. Mengapa? Karena kata pastoral dalam konteks megapolitan rasanya kurang energik untuk mengungkapkan apa yang sesungguhnya diperlukan. Pastoral meskipun mungkin tidak tepat, dapat diartikan sebagai merawat yang sudah ada, memelihara 90 domba yang tidak tersesat, bukannya pergi mencari 10 yang hilang. Ada nuansa melihat ke dalam. Dalam kata itu, bukan melihat keluar sebagaimana dituntut oleh realitas kota megapolitan yang sekuler. Sementara kata evangelisasi atau misioner mengandung nuansa keluar. Pergi mencari 90 yang tersesat dan bukan hanya menghabiskan waktu dan energi untuk merawat 10 domba yang tidak tersesat. Atau mungkin lebih tepat mengajak 10 yang tidak tersesat agar mencari yang 90 yang tersesat. Dalam rangka ini istilah pendekatan pastoral rasanya juga kurang tegas untuk dipakai dalam suatu kota megapolitan yang tuntutannya keras. Apakah tidak sebaiknya dipakai kata strategi yang mengungkapkan keberanian, kesungguhan, langkah sistematis, bahkan bernuansa pergaulan yang dituntut realitas kota megapolitan. Evangelisasi lebih berani. Ya, keluar, misioner, menjangkau itu loh. Ya. Kalau kita sudah punya tim yang kuat, ya katakanlah yang aktif, ya misalnya 10 orang itu, ajak 10 orang itu untuk mencari yang 90. Wah. Kalau dalam flyer kita mau mencari tanda-tanda zaman, ini tanda-tanda zaman ya. Saya sebenarnya ketika menuliskan tentang gambaran gereja di era digital itu, ya, buku itu sebelum pandemi loh Bapak, sebelum COVID. Karena saya menyadari ya, saya melihat, coba merefleksikan, membaca gitu ya. Sebenarnya yang paling mempengaruhi cara berpikir, cara merasa, cara bertindak kita saat ini itu adalah HP itu. Saya tidak perlu menunjukkan survei data-datanya. Berapa lama Anda pegang HP? Berapa lama Anda pakai media sosial? Ya. Sangat dekat dengan kita. Nah, lalu kemudian pandemi terjadi, merubah cara berkomunikasi kita ketika kita secara fisik terbatas, teknologi memungkinkan kesatuan. Ya. Gereja tidak lagi mengutuk dunia sebagai societas condemnata, masyarakat terkutuk, tetapi hadir sebagai teman seperjalanan. Ini Gaudium et Spes 4, memiliki tanda-tanda zaman dan menafsirkan dalam cahaya Injil. Dan kalau ini introduksinya, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Para murid Kristus juga. Jadi kita berjalan berdampingan untuk menggarami dan menerangi. Nah ini covernya. Saya kira lanjut saja. Ya. Bukan gereja digital, saya tidak menyebut gereja digital, gereja di era digital ya. Bukan juga pemanfaatan yang sudah jelas, ya. Tetapi bagaimana komunikasi itu terjadi. Logika internet, saudara-saudari, itu adalah logika keterhubungan, ya. Logika keterhubungan. Dan mari kita mentransformasi keterhubungan itu menjadi paguyuban atau persekutuan. Gereja adalah persekutuan dan gerakan, ya. Umat beriman, orang-orang yang percaya kepada Yesus kita, yang percaya pada Kristus. Dan persekutuan ini tetap adalah karunia roh. Pada saat ada roh Yesus, seperti yang Yesus katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya.
Yesus sebagai pokok anggur, ya, pokok anggur, kita ranting-rantingnya, kita terhubung, link, ya, link. Kita sering mendengar istilah itu, ya, link, tertaut satu sama lain. Seperti sekarang dalam Zoom ini, tertaut kita, ya, tertaut. Kalau di Instagram mungkin dengan tag, dengan hashtag gitu ya, kita tertaut satu sama lain, link, terhubung, terkoneksi. Nah, sebelum pandemi bahkan saya terinspirasi dengan anak-anak muda ya. Saya pernah mendampingi mahasiswa-mahasiswi di salah satu universitas Katolik ya. Mereka legioner dan mereka berdoa katena setiap hari itu dengan apa? Dengan video call. Dengan video call. Dan anak-anak muda lebih suka pakai Line. Pakai Line. Di sana ya pada saat itu pakai Line. Stiker-stiker yang lucu-lucu pada saat itu. Bahkan WA waktu itu belum ada stiker lucu. Pakai Line, video call, Katena, Legionis ya. Di situ ada Yesus di tengah-tengah bersama dengan mereka, mereka berdoa bersama-sama, kadang juga berbagi cerita. Ya. Lalu ada peneguhan di sana. Dan iman Kristiani, saudara-saudari, adalah tentang relasi, kasih, dan komunikasi dengan Tuhan dan sesama dalam kebersamaan. Oke. Dalam kebersamaan. Jadi menjadi murid bersama-sama. Itulah gereja. Ada lagu ini Bapak Ibu, bagus ya. Lagu Kita Semua Adalah Tubuh Kristus, ini liriknya bagus nih Bapak Ibu. Kita semua adalah tubuh Kristus, Yesus pemimpin kita. Dengan pikiran dan perasaan Kristus kita bersatu saling mengasihi, bersatu dalam kerendahan hati taat pada gereja. Melayani dengan kasih Yesus Kristus, bersatu dalam kuasa Tuhan. Ada kuasa dalam kesatuan, mari bersama kita berjuang, menjadi garam dan terang dunia, membawa kabar gembira. Wah, ya. Ini sebenarnya adalah suatu lagu. Ya. Saudara-saudariku yang terkasih. Nggak tahu pernah dengar apa enggak lagu ini, tapi sebenarnya lagu ini merefleksikan cara hidup kita sebagai gereja. Kita semua adalah tubuh Kristus. Ada beberapa analogi baru sebagai metafora teologis. Tadi itu adalah Yesus pokok dan kitalah caranya. Kalau ini dari Paulus ya. Kalau Yesus pokok kita caranya dari Yohanes bab 15. Kalau ini dari Paulus ya 1 Korintus. Kita semua adalah tubuh Kristus. Kita semua adalah tubuh Kristus. Yesus pemimpin kita. Bersatu saling mengasihi, satu dalam kerendahan hati, taat pada gereja, melayani dengan kasih Yesus Kristus. Kita bersatu dalam kuasa Tuhan, ada kuasa dalam kesatuan. Mari bersama kita berjuang, menjadi garam dan terang dunia, membawa kabar gembira. Ada kuasa dalam kesatuan, mari bersama kita berjuang, menjadi garam dan terang dunia, membawa kabar gembira. Itu dia, ada kuasa dalam kesatuan, connection ya, dan kekuatan internet itu adalah kekuatan solidaritas, kekuatan kesatuan. Mari kita menjalin kesatuan itu dalam kasih tentu saja, karena Allah adalah persekutuan cinta kasih. Ya. Ini Paus Benediktus tentang keinginan manusia menjalin relasi ya. Manusia itu kan, Anda kan ingin ya menjalin relasi terhadap sesama ya. Keinginan kita untuk menjalin relasi dapat dibaca lebih-lebih sebagai refleksi atas partisipasi kita dalam kasih Tuhan yang komunikatif dan mempersatukan, yang ingin menjadikan seluruh kemanusiaan menjadi satu keluarga. Ketika kita mendengarkan kebutuhan untuk mendekat pada sesama, kita ingin mengenali sesama dengan lebih baik dan membuka diri kita untuk dikenali. Itulah saat kita menjawab panggilan Tuhan, sebuah panggilan yang dimeteraikan di dalam kodrat kita sebagai pengada yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, Allah komunikasi, Allah persekutuan. Kalau tadi itu
pesan Paus Benediktus di Hari Komunikasi Sosial ke-43. Ini saya kutip lagi, gereja dapat memakai media sosial untuk meningkatkan hubungan yang jujur, dialog, dan saling menghormati sebagai persahabatan sejati. Nah, jadi pokok permenungan kita ada 3 nih, Bapak Ibu. Allah yang menemani, dari Matius 1 ayat 23, Immanuel, ya. Allah yang menemani, Yesus beserta kita, Allah beserta kita. Yang kedua, tadi Yesus pokok dan kita ranting-ranting. Dan yang ketiga, kita semua adalah tubuh Kristus. Ya. Oke. Aku merasa kita cukup sampai di sini saja dulu. Ini semoga kita bisa pegang ya. Maka Bapak Ibu, kalau berkomunikasi pastikan itu untuk mengasihi. Karena komunikasi Kristiani adalah tentang mengasihi. Maka nggak ada itu tempatnya untuk bully, hate comment, ujaran kebencian, kebohongan ya. No, itu bukan komunikasi Kristiani. Menebar hoax ya, tidak. Nilai-nilai kita, nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keindahan, kebaikan, itu adalah nilai-nilai yang kita wujudkan pada saat kita mengasihi sesama. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita lanjutkan ibadat kita. Puji-pujian kita. Terima kasih Romo Salto buat pengajarannya yang begitu indah. Romo jika berkenan nanti mohon memberikan berkat di akhir persekutuan doa. Baik. Sip. Marilah sekarang kita tetap tenang di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa syafaat. Kami berdoa untuk sahabat kami yang saat ini sedang membuka jalan untuk rencana-rencana yang sudah disiapkan. Kiranya Tuhan selalu buka jalan dan Tuhan memberikan kelancaran bagi rencana yang sudah disiapkan. Dan kiranya Tuhan selalu memberkati setiap rencana-rencana dari sahabat kita yang sedang dirancanakan. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon doa untuk kesembuhan jasmani dan rohani buat Mama Maria Halimah, adik Johannes Hendra, Matius Kartono, Mikael James, Ibu Katarina Hermina Mulyono. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberikan kesembuhan baik jasmani maupun rohani. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon kesembuhan dari Bapak Ami Sucahyo yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit. Kiranya Engkau yang mengetahui apa yang saat ini diderita oleh Bapak Ami Sucahyo, dan kiranya kami percaya Tuhan, Engkau sedang memberikan mujizat-Mu untuk memberikan kesembuhan buat Bapak Ami Sucahyo, dan Kau sertai seluruh keluarganya di dalam menjaga Bapak Ami ini ya Tuhan. Kiranya benar-benar Kau berikan kekuatan buat seluruh keluarganya. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Romo Salto. Kiranya Kau berkati terus pelayanan Romo. Kau dampingi terus, Kau berikan kesehatan buat Romo Salto. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan pada malam hari ini. Kiranya Kau berkati tangan-tangan kami yang mau memberkati dan mau memberikan persembahan buat kerajaan-Mu. Dan kami percaya Engkau selalu berada di setiap kehidupan kami. Inilah permohonan-permohonan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami semuanya. Amin. Mari kita iringi persembahan dengan satu lagu, dan di atas ada nomor rekening
kiranya bisa dicatat dan mungkin bisa ditransfer melalui nomor rekening yang sudah tertulis di atas. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Mari sekarang kita mendengarkan pengumuman. Shalom, sahabat-sahabat Gloria. Mohon kesabarannya, kita mau mendengarkan dulu beberapa pengumuman. Pertama-tama, terima kasih banyak untuk Romo Salto yang sudah menjadi berkat melalui pewartaan firman hari ini. Semoga Romo sehat selalu dan semakin diberkati untuk memberkati. Terima kasih banyak juga untuk sahabat-sahabat Gloria yang sudah hadir secara online. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan. Dan terima kasih untuk Cilike dan Bro Alvin yang sudah menjadi tim pujian pada malam hari ini, dan juga tim host dan co-host, dan juga tim doa. PDPKK Gloria di bulan Juni ini kita mengambil tema besar gereja dan digitalisasi. Jadi sahabat Gloria, kalau sudah mengikuti 4 kali PD sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana gereja di dalam zaman digitalisasi saat ini. Dan jangan lupa minggu depan kita akan menutup serangkaian tema besar kita ini dengan perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi akan diadakan masih di hari Kamis di tanggal 30 Juni jam 7 malam bersama Romo Kosmas Malisa CICM. Dan ini yang mungkin ditunggu-tunggu juga, seperti kita udah infokan, bulan Juni kita mengadakan 2 kali offline, yaitu minggu lalu full praise and worship, dan juga minggu depan melalui perayaan Ekaristi. Maka kami mengundang sahabat Gloria untuk
join bersama kami untuk misa secara offline di Shekinah lantai 4 di Duta Merlin, Jakarta. Jadi bagi sahabat Gloria, kami rindu sahabat Gloria untuk bersama-sama merayakan Ekaristi di Shekinah. Walaupun secara online tetap juga ada di Zoom. Jadi bagi sahabat Gloria yang di luar kota mungkin bisa join melalui Zoom, tapi bagi sahabat Gloria yang di Jakarta atau mungkin yang mau datang ke Jakarta, kami rindu bahwa kita semua bisa berkumpul bersama untuk berekaristi di Shekinah. Jadi bagi yang mau ikut di Shekinah, mohon mendaftar ke Cilike di nomor yang ada di untuk kehadiran di Shekinah, karena tempat terbatas kita akan tetap menerapkan prokes. Jadi mohon untuk mendaftarkan ke Cilike, dan juga bagi sahabat Gloria yang memiliki intensi doa untuk didoakan saat PD, jadi mohon juga bisa japri ke Cilike sebelum jam 6 sore. Jadi setiap hari kami sebelum jam 6 sore, doa-doa yang masuk akan kami doakan di hari PD, sedangkan setelahnya akan didoakan di PD berikutnya. Dan juga PDPKK Gloria juga membuka ruang doa bagi sahabat Gloria yang ingin didoakan khusus secara pribadi. Mohon nanti tetap stay di Zoom dan tim akan memindahkan Anda ke breakout room tersendiri untuk didoakan secara pribadi. Tidak henti-hentinya kita ingatkan bahwa Gloria memiliki sosial media, ada Instagram, silakan di-follow @pdpkkgloria, nanti akan di-follow back oleh Glomin, dan juga ada YouTube channel, silakan di-search PDPKK spasi Gloria. Silakan mohon untuk di-like video-videonya, kemudian di komen bagaimana kesan-pesan ikut PD, terutama pada hari ini. Kemudian silakan di-share bagi teman-teman yang tidak bisa join pada PD malam hari ini. Dan jangan lupa di-subscribe, bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada postingan video-video baru dari Gloria. Sekian pengumuman pada malam hari ini, jadi jangan lupa kita bertemu minggu depan di Shekinah. Tuhan memberkati. Terima kasih Levina untuk pengumumannya. Mari sekarang kita mau tutup persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Kembali kami mengucap syukur kepadamu dengan tiada henti-hentinya Tuhan, karena kasih setiamu. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami sudah Kau segarkan melalui firman-Mu yang sudah dibawakan oleh Romo Salto. Kiranya firman-Mu benar-benar membuka hati dan pikiran kita ya Tuhan, tentang apa arti digitalisasi di dalam gereja. Kami percaya Tuhan, kami tidak henti-hentinya selalu mau terus mengerti tentang hal-hal yang baru tentang digitalisasi gereja. Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan kami masing-masing dari Zoom ini ya Tuhan, kiranya berkatilah kami, biarlah kami kembali bisa melakukan aktivitas kami setelah selesai persekutuan doa ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya kami mau mendapatkan berkat melalui tangan imam. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang maha baik melimpahkan berkat-Nya kepada saudara-saudari sekalian, mencurahkan kesehatan, memberikan kegembiraan dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga dan komunitas, menjauhkan dari segala mara bahaya, dan melimpahkan rezeki dan hati yang mudah untuk berbagi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Mari kita tetap mau memuji Tuhan. Kita mau kita mau bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku
kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak. Sorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi atas nama PDPKK Gloria, untuk Romo Salto, terima kasih untuk kehadiran malam hari ini dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain. Untuk Bapak Ibu yang masih mau untuk didoakan secara pribadi, kita bisa stay sebentar di Zoom meeting ini, nanti akan diarahkan kepada breakout room. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang bisa di-unmute untuk kita lakukan fellowship, untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Dan juga di sini masih ada Romo, mungkin bisa menyapa Romo secara pribadi, silakan.